أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حياكم الله جميعا في هذه الجلسة. Alhamdulillah kita kembali ke majelis kita, majelis matan Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala wa jazakallahu khaira. Pertemuan malam hari ini kita insya Allah akan mengambil Kitabul Hajj, kitab haji, dan akan kita selesaikan. Dan juga mungkin malam hari ini kita ringkas saja, karena pembahasan tentang haji ini insya Allah pembahasan yang ma'ruf dan mudah untuk dipahami insya Allah. Tapi sebelumnya kita ingin sedikit membahas ulang hukum menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Wa fi riwayah wa muslimatin, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, kan tetapi ulama ketika membahasnya akhirnya membedakan mana yang wajib ya. Apakah semua ilmu itu wajib dipelajari? Ilmu kan bercabang-cabang dan banyak. Atau apakah semuanya itu harus dipelajari dalam satu waktu dan pertanyaan-pertanyaan semisalnya. Nah, untuk yang akan kita pelajari pada malam hari ini seperti ini. Seperti Kitabul Hajj. Kitab Al-Hajj tentang pelaksanaan atau tentang manasik haji. Nah, jika misalnya kita sudah mendaftar haji atau belum, mungkin kita belum mendaftar haji, apalagi sekarang mungkin musim haji sedang belum bisa diadakan untuk umumnya kaum muslimin dari segala penjuru dunia, maka di sini mempelajari bab ini hanya belum sampai pada taraf atau pada tingkatan fardhu ain, wajib untuk dipelajari saat ini juga. Tapi dia apa? Sunnah atau sunnah muakkadah atau fardhu kifayah. Tapi misalnya antum sudah daftar haji misalnya reguler, sudah lunas, sudah dapat nomor antrian, dan akan berangkat dalam waktu dekat. Nah, mempelajari tentang bab haji dari A sampai Z-nya, itu merupakan kewajiban. Sudah menjadi hukum wajib atas dirinya. Seperti itu. Dan begini dianalogikan ke ilmu-ilmu lainnya, ke pembahasan-pembahasan lainnya. Jika pembahasan tersebut atau ibadah tersebut terus berulang, itu tentu kita wajib mempelajari segala detailnya, seperti sholat 5 kali sehari, seperti puasa rutin setiap bulan Ramadan setiap tahunnya, dan semisalnya, itu sudah menjadi kewajiban. Nah, tapi yang sesekali mempelajarinya itu dapat pahala dan dianjurkan. Nah, tapi istilahnya arti dari wajib itu apa? Jika tidak dilakukan akan mendapat dosa. Maka istilahnya jika ada orang yang belum tertarik atau bahkan belum sempat mempelajari Kitabul Hajj, selama dia belum berniat untuk haji, belum akan berangkat untuk haji, itu tidak mengapa baginya. Tapi akan menjadi dosa bagi orang yang akan berangkat haji, tapi dia menyanyiakan waktu, tidak mempelajari kitab haji. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Kitabul Hajji syurutu wujubil hajji wa syara'itu wujubil hajji sab'atu asya'. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wa wujuduz zadi wal rihlati wa takhliyatut tariqi wa imkanil masiri. Nah, pertama syarat wajib haji ada 7, yaitu Islam, baligh tentunya, berakal. Nah, baligh di sini misalnya baligh. Jika ada kelapangan harta, misalnya orang tua ada kelapangan harta, anaknya belum baligh. Itu sebenarnya belum wajib bagi anak tadi, dan dia lebih berpahala jika misalnya memberangkatkan orang tidak mampu, ya sudah lanjut atau sudah berumur, diberangkatkan haji itu akan lebih berpahala. Kemudian berakal tentunya merdeka, ada bekal dan kendaraan. Nah, di sini wujuduz zadi wa arrahilati,
adanya bekal dan kendaraan. Nah, disinilah istita'ah. Maka dalam hadis Arkanul Iman apa? Arkanul Islam wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila, dan berangkat haji dan menunaikan ibadah haji ke Baitul Haram bagi yang memiliki kudrah, memiliki istita'ah dalam perjalanan menuju kepada Mekah, kepada Bait Haram. Nah, di sini kudrah, di sini istita'ah, di sini apa? Itu ada 4 hal. Nah, dari nomor 5 sampai yang 7 ini semua tentang istita'ah dalam hadis Arkanul Islam. Liman istata'a ilaihi sabila. Yang pertama ada bekal. Nah, ada bekal berarti ada, kalau sekarang ada biaya, ada uang. Dan kendaraan. Kendaraan. Tentunya zaman sekarang dengan pesawat. Atau zaman dulu dengan kapal. Jika yang masih di Jazirah Arab, ada kendaraan. Dan ini tentunya jalannya aman. Jalannya aman. Jadi kalau misalnya apa? Misalnya dari saudara kita yang tengah berada di Suriah, tengah berada di konflik, yang mana mereka misalnya tidak bisa melewati perbatasan. Maka ketika itu apa, misalnya dia memenuhi syarat 1, 2, 3, 4, dan 5, tapi jalan tidak aman, riskan jika melewati perbatasan akan diserang misalnya. Maka di situ apa? Maka kewajiban haji gugur atasnya. Belum diwajibkan saat itu, dia nggak berdosa. Nah, kemudian apa? Wa imkanil masir, dan memungkinkan melakukan perjalanan. Nah, itu tadi. Ada bekal, ada kendaraan, jalannya aman, tapi apa? Dilewati memungkinkan atau enggak. Begitu juga memungkinkan melakukan perjalanan ini bagi yang sehat atau tidak sehat. Nah, makanya misalnya untuk calon haji yang sudah lansia atau manula itu kan harus mendapatkan surat rekomendasi dokter. Oke, seperti itu. Kemudian wa arkanul haji. Wa arkanul haji khamsatun al-ihramu ma'niyati wal wuqufu bi Arafah wa tawaf bil bait wa sa'i baina Safa wal Marwah wal khalq. Nah, rukun haji ada 5. Nah, tentunya rukun di sini, arti rukun apa? Seperti sholat, jika ditinggalkan, jika dari 5 hal ini tertinggal, itu hajinya apa? Batal. Hajinya tidak sah. Sama ihram disertai dengan niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf di Baitullah, sa'i baina Safa wal Marwah, dan mencukur rambut. Nah, di sini ada diselipkan arkan umrah, rukun umrah. Nah, rukun haji dan rukun umrah itu sama. 4 hal sama, kecuali hanya 1. Yaitu apa? Di rukun umrah tidak ada wukuf di Arafah. Nggak ada wukuf di Arafah. Cuman itu aja. Selebihnya lihat jumlahnya sama. Rukun haji 5, rukun umrah 4. Di rukun umrah dikurangi atau dihilangkan wukuf di Arafah. Selebihnya sama. Nah, wajibatul haji. Wajibatul haji ghairul arkani thalathatu asya. Al-ihramu minal miqati wa rabtul jimari thalati wal halqi. Kewajiban haji di luar rukun ada 3. Ihram dari miqat, melepar jumrah yang 3, dan mencukur. Sunanul haji. Sunnah haji. Wa sunanul haji sab'un. Al-ifradu wa huwa taqdimul haji al-umrah. Wa talbiyah. Wa tawaful qudumi wal mabit bi Muzdalifah. Wa raka'atat tawafi wal mabit bi Mina. Wa tawaful wada'. Sekarang yang sunnah haji ada 7. Al-ifrad, yaitu mendahulukan haji atas umroh. Nah, jadi haji itu ada namanya haji tamattu', ada haji qiran, ada haji ifrad. Nah, mudahnya itu apa? Qiran itu dalam satu kali ihram
dia menggabungkan antara haji dan umroh dalam satu ihram. Kalau yang ifrad dia sebenarnya hanya datang untuk apa? Untuk haji saja. Nanti pas sudah tahallul baru dia umroh lagi. Kalau yang tamattu itu orang yang memiliki misalnya waktu panjang. Dia datang dulu sebelum Zulhijjah misalnya dia udah di apa, atau sebelum masuk tanggal berapa, tanggal 7 atau 8 Zulhijjah, dari tanggal 1 dia udah di Mekah. Dia umroh dulu. Ihram, umroh, habis itu tahallul. Tahallul lagi itu kan udah bebas dia. Nunggu misalnya 3 hari, datang musim haji, baru dia ihram lagi. Nah, itu yang namanya tamattu. Tamattu itu artinya istimta. Artinya itu nyantai, menikmati perjalanan tanpa ada beban. Nah, kalau yang tadi, kalau yang misalnya qiran itu dalam satu jangka waktu dia umroh, dia haji di situ, nanti ada larangan-larangan yang namanya apa yang nggak boleh atau diharamkan atas seorang yang haji dan seorang yang umroh. Sekarang al-ihram, apa itu ihram? Al-ihramu wa yatajarradu rajulu 'inda al-ihrami min al-makhiti wa yalbasu izaran wa ridaan abyadain. Itu seorang kita ihram mengenakan pakaiannya berjahit dan mengganti memakai kain dan selendang putih. Ini tentunya untuk laki-laki. Untuk perempuan enggak, tetap dengan hijabnya. Tapi jika menggunakan hijab putih, labas. Seorang ketika ihram menanggalkan pakaian yang berjahit. Nah, ini ma'ruf seperti umroh juga. Itu 2 potong kain, satu bawah jadikan sarung, diikat. Yang atas jadikan apa seperti selendang, dililitkan ke bahu. Untuk menutupi bahu. Ma yahrumu 'alal muhrim. Nah, ini yang diharamkan bagi yang ihram. Ketika sudah ihram sampai ke miqat, itu ihram itu apa? Misalnya dia dengan niat apa? Labbaik Allahumma hajjat. Nah, di situ dia langsung apa? Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Misalnya dia turun di kota Madinah. Di situ dia di pesawatnya turun di kota Madinah. Berarti dia miqat langsung dari kota Madinah. Atau misalnya bagi jamaah Indonesia melewati miqat Yalamlam dari Yaman. Jadi pesawatnya ketika melewati teritorial Yaman, daratan pesawat ihram. Itu misalnya itu sejam atau berapa menit sebelumnya, waktu yang cukup, pesawat mengumumkan sebentar lagi pesawat akan melewati miqat Yalamlam, maka kepada para jamaah hendak bersiap-siap untuk melakukan ihram. Nah, itu tadi mengganti pakaian, pakai pakaian ihram, berniat, kemudian apa? Mulai melakukan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Wa yahrumu 'alal muhrimi asyatu asya, dan diharamkan bagi muhrim. Nah, ini sering yang ketukar di kita antara muhrim dan mahram. Muhrim itu artinya orang yang melakukan ihram. Mahram itu yang mahram, yang itu artinya apa? Yang memiliki hubungan darah. Saya mahram. Itu memiliki hubungan apa? Pernikahan. Itu faslun wa yahrumu 'alal muhrim asyatu asya. Ada 10 perkara. Lufsul makhiti, memakai pakaian yang berjahit membentuk tubuh, ma'ruf. Wa taghdiyatu ra'si min ar-rajuli, menutup kepala bagi laki-laki, nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai topi atau peci atau sorban. Dan wajah bagi wanita, dan wanita ketika berihram itu nggak memakai cadar terbuka. Dan disinilah istilahnya juga asal pendapat dari ulama yang mengatakan cadar itu nggak wajib. Kenapa? Karena bahkan ketika haji dan umroh saja, itu merupakan ibadah yang teragung istilahnya, datang ke Baitullah, di situ orang ramai dari segala tempat berkumpul, bukan mahram segala macam, itu Allah nggak wajibkan apa? Allah dan Rasul nggak wajibkan perempuan untuk menutup wajahnya. Maka dari situ ulama mengambil kesimpulan, berpandangan bahwa cadar tidak wajib, tapi sunnah. Tapi sunnah. Wah, kata. Nah, tapi yang berpandangan cadar itu wajib juga dengan argumentasinya tersendiri. Wa tarjil asy'ar, bagi perempuan nggak boleh, dan laki-laki juga. Ini bukan menyisir rambut. Tarjil sya'ar di sini artinya mengkepang rambut. Untuk pernah dengar kata kepang rambut? Kalau perempuan rambutnya panjang itu dia apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya, kalau orang
Sumatera bilangnya dikepang. Dipilin ya, dipilin. Dipilin sama. Nah, kemudian halkuh, mencukur rambut nggak boleh. Mencukur rambut. Ketika ihram, baru ihram nggak boleh. Nanti pas tahallul mencukur rambutnya. Wa taqlimul adhafir, memotong kuku. Wa tatayyub, memakai wangian. Parfum nggak boleh. Parfum nggak boleh. Nah, di sini juga sering timbul, Ustaz, ini kan mau beribadah. Kita ke masjid memakai pakaian yang bagus dan memakai minyak wangi sunahnya. Ini kan kita ke Baitul Haram, Masjidil Haram, ke Baitullah, sedang haji kok dilarang pakai pewangi-wangian. Ternyata hikmahnya apa? Itu tadi. Karena berkumpul di situ laki-laki perempuan, dan di sini wangi-wangian ini dapat menimbulkan apa? Dapat menimbulkan fitnah. Yaitu apa? Misalnya, sebagian jenis wangi-wangi itu dapat memicu hawa nafsu, memicu syahwat. Apalagi bagi wanita. Dan makanya dalam kondisi normal aja, wanita itu nggak boleh memakai wangi-wangian yang mencolok ketika dia pergi keluar rumah. Waqatu saidi, dan membunuh hewan buruan. Tentunya ini zaman lalu ini rentan terjadi karena mereka safar misalnya dengan jalan kaki. Saya dari Yaman, dari Madinah, seperti itu. Maka di tengah jalan misalnya mereka melihat ada hewan-hewan bisa diburu untuk jadikan bahan makanan, seperti itu. Tapi akhirnya apa? Dilarang. Melakukan wa'aqdu nikah, nggak boleh melakukan akad nikah ketika masih ihram, belum tahallul. Kalau mau nikah nanti, misalnya di sana ketemu jodoh, nanti udah tahallul baru boleh. Wa alwaqtu, dan berhubungan badan bagi suami istri, makanya di sana tenda dipisah lebih baiknya. Wal mubasyarah bisyahwah, dan begitu juga jangankan sampai berjimat. Ini apa namanya? Ini mubasyarah bisyahwah, ini bersentuhan dengan istri syahwat, ini apa namanya? Bercumbu. Nah, sampai ke titik itu juga itu dilarang. Dilarang. Nah, oke, lanjut, scroll sedikit. Scroll down. Irfan jazakallah khairan. Wa fi jami'i dzalikal fidyah ila 'aqd nikah fa innahu la yan'aqid wa la yufsiduhu illa al-wata' fil faraj wa la yakhruju minhu bil fasad. Dan untuk semua pelanggaran di atas dikenakan fidyah. Apa fidyahnya nanti? Ada dam namanya. Ada denda. Kecuali akad nikah. Akad nikah dia nggak kena denda, nggak kena dam. Tapi apa? Tidak sah akad nikahnya. Dan tidak ada yang merusak ihram kecuali jima di farj. Berhubungan badan. Itu ihramnya dan hajinya itu batal. Ya. Misalnya ada yang kelepasan berhubungan badan. Hajinya batal secara pahala, nggak mendapatkan pahala haji, tapi dia tetap dibebankan untuk melaksanakan haji sampai akhir, dan kewajiban hajinya belum gugur. Jadi tahun depan dia harus balik lagi dan membayar kafarat. Dan orang yang keluar dari ihram tidak boleh keluar dari ihramnya karena ihramnya rusak. Ia harus meneruskan ibadahnya hingga selesai. Nah, seperti ini tadi. Nah, dia udah terlanjur yang apa tadi berhubungan badan, ihramnya batal, hajinya batal, tapi dia nggak boleh langsung selesaikan, tapi diberikan hukuman juga sebagai hukuman terus melakukan manasik haji sampai selesai. Padahal pahalanya udah nggak ada. Itu. Wa man fatahul wuquf bi Arafah tahallala bi amal al-umrah wa alaihi al-qada wal hadi. Barang siapa yang tertinggal wukuf di Arafah, nah ini kita bilang kan yang wukuf ini termasuk dari arkan haji. Yang meninggalkan rukun apa? Sama saja tidak berhaji. Hukumnya batal. Maka dia harus tahallul keluar dari ihram haji dengan mengerjakan umrah. Dan harus mengqadha hajinya dan membayar denda. Nanti ada hadinya itu dam. Wa man taraka ruknan lam yahil min ihrami hatta ya'tiya bih. Barang siapa meninggalkan satu rukun, maka ia tidak boleh tahallul sampai ihramnya sampai selesai menunaikannya. Maksudnya apa? Man taraka ruknan lam yahil min ihramihi hatta ya'tiya bih. Kalau memang dia masih ingin berhaji, dia harus melaksanakan semua rukunnya. Tapi misalnya yang terlewat seperti wukuf di Arafah, itu kan harinya tertentu. Terlewat sama dia. Misalnya kemana dia, ya udah otomatis hajinya
batal. Wa man taraka wajiban lazimahud dam. Barang siapa meninggal, nah ini perbedaan masing-masing. Wa man taraka wajiban lazimahud dam. Barang siapa meninggalkan satu, ini terjemahnya kurang satu paragraf. Wa man taraka wajiban lazimahud dam. Barang siapa meninggalkan wajib haji, maka dia harus membayar dendanya. Wa man taraka sunnatan lam yazam yatruku syai'. Barang siapa yang meninggalkan sunnah haji, maka dia tidak wajib membayar apapun. Coba kita naik ke atas sedikit, Irfan. Kita lihat tadi perbedaan mana yang rukun, wajib, dan sunnah haji. Nah, ini rukun. Nah, jadi yang rukun ini apa? Rukun ini hajinya batal, tapi tetap harus melaksanakan manasik haji sampai kelar. Wajibatul hajj. Nah, wajibatul hajj ini ihram dari mikot, melempar jumrah yang 3 dan mencukur. Nah, mencukur ini apa? Kalau ditinggalkan harus ada damnya, harus kena denda dan wajib qada hajinya. Dan sunnah ini, yang sunnah ifrad, talbiyah, tawaf qudum, mabit di Muzdalifah, rakaat ba'da tawaf, mabit di Mina, dan tawaf wada, ini semua sunnah haji. Kalau tertinggal itu tidak mengapa. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia. Wa ad-dima'ul wajibah fi al-ihram faslun wa dima'ul wajibah fil ihram khamsat asya. Nah, denda-denda yang wajib dalam ihram. Denda ini bagi siapa yang meninggalkan tadi kewajiban-kewajiban haji. Nah, di sini. Ahaduha adamul wajib bitarki nusuk wa 'ala tartib. Syatun fa illam yajid fa siyamu 10 ayyam, 3 fil haji wa 7 idza raja ila ahli. Pertama, denda yang wajib karena meninggalkan ibadah nusuk yang diperintahkan dalam haji. Itu tadi wajib haji. Secara berurutan, dia ada pilihan. Pilihan pertama apa? Menyembelih seekor kambing. Nah, sekarang ini misalnya dia datang ke bagian tertentu, dia melaporkan dia tidak lakukan wajib haji, dia bayar uang sejumlah harga kambing nanti disembelihkan atas nama dirinya. Atau jika tidak mendapatkan, maka dia berpuasa 10 hari. 3 hari masih di sana, masih di musim haji di sana, 7 hari ketika sudah pulang ke daerahnya. Wasani adamul wajib bil haqqi wat tarafuh wa huwa 'ala takhyir. Halaman 37. Yang kedua, denda yang wajib karena mencukur rambut. Mencukur ini apa? Nah, ini sebelum tahallul maksudnya. Misalnya sudah ihram, itu kan dilarang untuk memakai wangian, dilarang memakai topi, nggak boleh bercukur. Nah, di sini cukur rambut. Wat tarafuh, dan bersenang-senang. Coba lihat footnote di sini, bersenang-senang dalam makna apa yang diterangkan di sini? Apakah cumbu atau seperti menggunting kuku? Oh, bersenang-senang ini berarti beda mafhum ya. Bukan mafhum yang tadi bercumbu. Tapi larangan-larangan yang lain, gunting kuku, pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang dijahit, pakai topi. Itu apa? Itu dalam hal ini dendanya itu di pilihan. Dia boleh terserah mau milih seekor kambing, sembelih, atau puasa 3 hari, atau bersedekah dengan 3 sa', 12 mud atau 72 ons makanan pokok kepada 6 orang miskin. Jadi memberi makan 6 orang miskin. Nah, mungkin yang pilihan terakhir ini yang paling mudah, dan di sini 3 ini disilahkan pilih. Bukan atas kesanggupan, jika tidak sanggup yang pertama maka kedua, jika tidak sanggup kedua maka ketiga, enggak. Dia boleh milih yang mana aja. Nah, wasalis adamu al-wajib ihsar fa yatahallalu wa yuhdisya. Ketiga, denda yang wajib karena ihsar, terhalang dari melanjutkan ihram. Nah, di sini misalnya terhalang dari melanjutkan ihram seperti perempuan, misalnya tiba-tiba haid. Nah, kalau sekarang secara medis bisa diakali minum obat penunda
haid. Tapi zaman dulu susah. Maka dia bertahalul, langsung tahalul perempuan, keluar dari ihramnya, ya, keluar dari ihramnya, udah langsung bayar denda 1 kambing. Atau kalau laki-laki misalnya dia kambuh, punya penyakit kambuhan yang itu membuat dia nggak bisa melanjutkan manasik haji. Itu juga dia tahalul, niat tahalul, berniat tahalul, cukur rambut sedikit atau dipotong saja sebagai bentuk tahalul, dan bayar 1 ekor kambing. Warabi adamul wajib biqat said. Wa huwa ala takhir. Kalau membunuh hewan buruan, ini juga boleh pilih. In kana said mimma lahu misl akhraja misl minan na'am aw qawamahu wa ishtara bi qimati ta'aman wa tasaddaqa bih usama an kulli muddin yawman. Pertama, bentuk dari hewan buruannya. Jika hewan buruannya termasuk hewan yang ada penyerupaannya dari hewan ternak, maksudnya apa? Maka ia keluarkan hewan yang serupa dengan itu, misalnya atau menguangkannya dan membeli makanan senilai harga hewan tersebut, kemudian menyediakannya atau berpuasa sebagai gantinya untuk tiap mud 1 hari. Misalnya dia di perjalanan haji ketemu kalau yang di Afrika misalnya yang bison seperti itu kan dia masih satu rumpun dengan dengan sapi. Maka dia bayar dendanya sebentuk sapi seperti itu. Tapi kalau misalnya yang nggak ada penyerupaannya, wa in kana sayd mimma la mitlalahu ukhrija bi qimatihi ta'aman aw sama an kulli muddin yawman. Tapi jika hewan buruannya tidak memiliki penyerupaannya apa? Menyerupai jenis hewan yang disembelih di Idul Adha, yaitu ya sapi atau onta, sapi atau kambing dengan segala rasnya, dengan segala macamnya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya dia memburu hewan, misalnya memanah burung. Burung nggak masuk dari salah satu hewan Idul Adha, sembelih Idul Adha, maka senilai hewan tersebut dihitung dari nilainya. Wal khamis adamul wajib bil wafa'i. Nah, sekarang denda yang berhubungan badan. Jika berhubungan badan. Wa huwa ala tertib. Di sini dendanya itu bukan pilihan tapi berurut. Dia harus mampu pertama, jika tidak bisa kedua. Ala tertib badanah fa illam yajid fa baqarah fa illam yajid fa sab'an minal ghanam. Wah, lihat nih dendanya. Jangan sampai khilaf pas haji dengan pasangan itu menyembelih seekor onta. Ekor onta ratusan juta. Harga mobil. Jika tidak mendapatkannya maka seekor sapi. Jika tidak mendapatkannya maka 7 ekor kambing. Nah, ini yang urutannya. Fa illam yajid qawwamal badana wa ishtara bi qimati ta'aman wa tasaddaqa bih. Fa illam yajid sama an kulli muddin yawman. Jika tidak mendapatkannya, ya, dia kalkulasikan harga unta tersebut dan membeli makanan seharga itu lalu menyedekahkannya. Jika ia tidak mendapatkannya juga, maka berpuasa sebagai gantinya untuk setiap mud 1 hari. Setiap mud ini hitungan berapa misalnya dia taruhlah mud ini misalnya 1 kilo beras ya. Misalnya harga 1 sapi itu bisa beli berapa kilo? Wah, ratusan kilo beras. Berarti dia puasanya ratusan hari. Maka diusahakan Diusahakan mendapatkan hewan sembelihan untuk sebagai ganti atau dendanya. Wala yujizul hadyu wala it'am illa bil haram wa yajzuhu in yasuma haitsu sya. Dan hewan hadyu maupun makanan tidak cukup di sini, tidak sah kecuali jika diberikan di tanah haram. Maka hewannya itu dibeli pas di Mekah dan cari orang untuk diberikan sedekah pas di Mekah. Kecuali puasa maka bisa di mana aja. Nah, misalnya beli hewan tadi. Nah, dan itu kebayang berapa mahalnya harga sapi atau kambing atau apalagi onta pada saat musim haji ketika permintaan naik.
dan jumlah sedikit terbatas, maka harga juga naik. Wala yajuzu qat'u saydil harami wala qat'u syajarah wal muhil wal muhrim fi dzalika sawa. Seorang tidak boleh membunuh hewan di tanah haram serta memotong pohonnya. Orang yang sudah tahallul maupun masih ihram dalam hal ini sama. Jadi makanya di sana itu merpati berterbangan atau apa saja itu tidak boleh dibunuh. Dibunuh dalam arti sini diburu. Ini salah, kurang tepat terjemahannya. Wala yajuzu qat'u saydil haram. Enggak boleh memburu hewan. Nah, tapi kalau membunuh hewan misalnya dalam artian apa? Dalam artian untuk keamanan, misalnya ada hewan-hewan yang mengamuk atau hewan-hewan yang ingin mencelakakan manusia, itu boleh. Tapi dalam arti tujuan memburu untuk dikonsumsi atau dijual Tips. Selanjutnya, atau udah selesai Kitabul Hajj? Kelihatannya udah selesai. Nah, udah selesai. Oke. Nah, ini udah masuk pembahasan yang lain. Kita jual beli dan muamalah insyaallah di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan malam hari ini, Kitabul Hajj, tafadhal manjudus soal, boleh langsung atau dari kolom chat, tafadhal. Ini yang absen siapa aja? Ilhan, Ray, siapa lagi? Berdua aja ya. Bang Dito nggak ada kayaknya sih. Oh ya, Dito. Masya Allah. Ray masih di pesan atau udah pulang ke Lampung? Luki sama Rama yang di sana. Udah pulang, Bang. Udah pulang. Sip, labas. Oke, berarti 3 orang Dito, Ray sama Ilhan. Dan insyaallah pembahasannya mafhum, insyaallah jelas juga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki dapat naik haji ke tanah suci bersama orang tua, pasangan dan anak keturunan kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu.